Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tutan Salas Kurniawati AS HKMAK dengan mata kuliah Hukum Bisnis EMBS 4320. Kita masuk kepada sesi ke-8 mengenai hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Yang pertama, hukum persaingan usaha. Eh, Persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan penipuan dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat ada beberapa pengertiannya ya. Kemudian pelaku usaha itu apa saja? Yang termasuk pelaku usaha ada orang keuangan, badan usaha berbadan dan tidak berbadan hukum. Kemudian ada alasan pasal atau dan yuridis, alasan moral hingga ke yuridis konstitusional. Kemudian unsur-unsur pendukung yang wajib untuk diperhatikan, yaitu ada 5. Kemudian hukum anti monopoli, hal yang dilarang itu apa saja, termasuk sanksi-sanksinya, penyalahgunaan posisinya, dan lainnya. Kemudian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar listrik, kegiatan monopoli, monopsoni, pengawasan pasar, dan persekongkolan. Kemudian posisi dominan di pasar listrik, ada merger, akuisisi, konsolidasi, pembatasan pasar, jam terangkat, penyediaan saham, dan lainnya. Kemudian ada langsung calon perjanjian yang dikecualikan. Kemudian perbuatan itu karena undang-undang anti monopoli. Kemudian hukum persaingan usaha di Indonesia itu ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984. Kemudian ada KUHP pasal 389, 382 bis, ada perbuatan berdasarkan unsur-unsurnya. Kemudian Undang-Undang PT, bisa penjelasan dilarang terkait dengan yang tidak saya itu ada oligopoli, yaitu sama halnya dengan monopoli yang dilarang. Artinya pasar yang dikuasai oleh beberapa produsen saja. Kemudian ada penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan. Nah, pemboikotan itu sama halnya dengan persaingan usaha yang tidak sehat, kartel, trust, membentuk gabungan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Kemudian ada oligopsoni. Kemudian integrasi vertikal, perjanjian tertutup. Nah, semuanya ini merupakan persaingan tidak sehat. Kemudian ada perjanjian dengan pihak luar negeri. Ada anti monopoli. Kemudian pusat kegiatan dilarang dalam hukum anti monopoli. Itu ada monopoli unsur kegiatan penguasaan atas produksi dana dan pemasaran barang. Ada unsur-unsur pelaku monopolinya. Kemudian pelaku usahanya. Macam kegiatan monopoli, kemudian monopsoni, penguasaan pasar-pasarnya bagaimana, kemudian persekongkolan, penjelasan posisi dominan dilarang untuk untuk monopoli, jabatan yang tangkap yang dilarang, pemilikan saham yang dilarang, merger akuisisi. Nah, ini salah satu penjelasan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian komisi pengawas dan persaingan usahanya. Nah, ini semua penjelasannya, subsidi, kemudian ada prosedur hukum, damping, dan subsidinya bagaimana. Damping pangan tindakan sementara. Artinya persaingan tidak sehat ini itu banyak berbagai macam, ada monopoli, saya sudah disebutkan sebelumnya tadi. Kemudian kita masuk ke materi kedua, perlindungan konsumen. Itu konsumen dalam hal ini setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam usaha, pelaku usaha, setiap orang yang didirikan, berkedudukan atau melakukan usaha. Kemudian ada konsumen dan customer, ada konsumen dan pelanggan. Kemudian konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir itu pemakai barang atau jasa tersedia pada masyarakat. Contohnya membeli kain untuk langsung digunakan, sedangkan konsumen antara membeli kain untuk
dibawa usaha dan jual kembali. Artinya itu bisa um, memperoleh produk serta memproduksi produk. Hasilnya perlindungan konsumen ada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, kemudian kepastian hukum. Ini penjelasan beberapa asas-asasnya. Keamanan dan keselamatan, kemudian asas kepastian hukum. Tujuan adanya perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran kemampuan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harga, meningkatkan pemberdayaan konsumen, menetapkan sistem perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas barang dan jasa. Hak dan kewajiban konsumen itu ada mendapatkan kenyamanan, informasi yang benar, didengar keluhannya, mendapatkan advokasi dan mendapatkan ganti kerugian ketika mereka mengalami kerugian. Kemudian kewajiban konsumen itu mengikuti petunjuk informasi, membayar sesuai kesepakatan, beretikat baik, mengikuti upaya penyelesaian hukum. Hak dari pelaku usaha, menerima pembayaran, rehabilitasi nama baik, mendapatkan perlindungan hukum, melakukan pembelaan diri, dan lain-lain. Dan kewajiban bagi pelaku usaha, kembalinya, tahap transaksi konsumen ada tahap pra-transaksi konsumen, tahap transaksi konsumen, dan tahap purna transaksi konsumen. Kemudian pembuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, larangan dan produksi atau memperdagangkan. Buktiannya yang tidak sesuai dengan mutu, tidak sesuai dengan janji, tidak memesan lagi, dan lainnya itu dilarang. Kemudian larangan dalam periklanan, klausula baku, malah mencantumkan. Artinya seperti menyatakan klausula baku itu harus dicantumkan untuk mengatur perihal pembuktian, aturan sepihak dan membangun hak tanggungan. Tanggung jawab pelaku usaha itu bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangan. Kemudian dasar tuntutan ada pelanggaran jaminan, prinsip kehati-hatian. Penyelesaian sengketanya itu dapat mendapatkan ganti rugi, melindungi konsumen lain, agar pelaku usaha lebih memperhatikan kepentingan konsumen. Kemudian pengaduan dan tolak ukur dapat sebagai solusi adanya produk dalam penyelesaian sengketa lainnya itu berdasarkan Undang-Undang Tata UPK. Lalu gugatan dapat diajukan. Gugatan class action. Jenis jalan penyelesaian sengketa konsumen itu ada peradilan, BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ada alternatif penyelesaian sengketa atau arbitras. Kemudian sanksi yang diberikan pelanggan terhadap perlindungan konsumen ada sanksi administratif, kemudian pidana pokok dan pidana tambahan. Perlindungan konsumen ini ada konsumen dan pelaku konsumen. Sudah dijelaskan tadi ya dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak dan kewajibannya sama halnya. eh, Hak kenyamanan dan itu sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Kemudian tentang perlindungan mengatur kewajiban konsumen juga sudah ya, dan kewajiban pelaku usaha yaitu dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Contoh anggaran pelanggaran konsumennya seperti ini untuk kasusnya. Hmm. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga mahasiswa-mahasiswi UT dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.